Pengertian gunung api. Gunung api merupakan rekahan atau lubang kepundan dalam suatu bentuk kerak bumi, tempat keluarnya cairan magma atau gas, bisa disebut dengan cairan lainnya, keluar dari permukaan bumi. Material dihasilkan dari penggabungan beberapa material dalam suatu kesatuan endapan. Material akan dierupsikan ke permukaan bumi, biasanya akan membentuk kerucut terpancung. Gunung api diklasifikasikan menurut dua sumber, yakni erupsi pusat dengan erupsi samping. Erupsi pusat merupakan erupsi yang keluar dari lereng tubuh gunung. Sedangkan erupsi samping dibedakan menjadi erupsi celah serta erupsi eksentrik. Selanjutnya, gunung berapi atau secara umum adalah istilah yang dapat didefinisikan sebagai suatu sistem saluran fluida yang memanjang dari kedalaman sekitar 10 km di bawah permukaan bumi sampai ke permukaan bumi termasuk endapan hasil akumulasi material yang dikeluarkan pada saat meletus. Gunung berapi di bumi terbentuk dikarenakan keraknya terpecah menjadi 17 lempeng tektonik utama yang kaku mengambang di atas lapisan mantel yang lepas panas dan lunak. Oleh karena itu, gunung berapi di bumi sering ditemukan di atas divergen dan konvergen dari lempeng tektonik. Yang kedua, Gunung Semeru. Gunung Semeru atau Gunung Meru adalah sebuah gunung berapi kerucut di Jawa Timur, Indonesia. Gunung Semeru merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa dengan puncak Mahameru 3.676 meter dari permukaan laut. Gunung ini terbentuk akibat subduksi lempeng Indo-Australia ke bawah lempeng Eurasia. Gunung Semeru ini merupakan gunung berapi tertinggi ketiga di Indonesia setelah Gunung Kerinci di Sumatera dan Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat. Kawah di puncak Gunung Semeru dikenal dengan nama Jonggring Saloko. Gunung Semeru secara administrasi termasuk dalam wilayah dua kabupaten, yakni Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Gunung ini termasuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Posisi geografis Semeru terletak antara 8 derajat 6 menit lintang selatan dan 112 derajat 55 menit bujur timur. Pada tahun 1913 dan 1946, Kawah Jonggring Saloka memiliki kubah dengan ketinggian 3.744,8 meter hingga akhir November 1973. Di sebelah selatan kubah ini mendobrak tepi kawah menyebabkan aliran lava mengarah ke sisi selatan meliputi daerah Pronojiwo dan Candipuro di Lumajang. Gunung Semeru memiliki tempat yang khusus bagi umat Hindu dan Buddha di Indonesia. Pada umumnya karena gunung ini dipersonifikasikan sebagai gunung suci yang berada di India. Selanjutnya, Gunung Semeru atau Mahameru merupakan bagian dari pengelolaan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang mencakup lembah dan gunung seluas 50.273,3 hektar. Di dalam kompleks Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini terdapat Gunung Bromo, Gunung Batok, Gunung Kursi, Gunung Watangan, dan Gunung Widodaren. Kompleks tersebut juga mencakup Danau Ranupani, Ranu Regulo, Ranu Kumbolo, dan Ranu Darungan. Tumbuhan yang ada dalam kompleks Taman Nasional Bromo Tengger Semeru adalah pohon-pohon besar berumur ratusan tahun, berbagai jenis anggrek, rumput langka, eldewis, jamuju, dan cemara gunung. Dalam taman nasional ini, ada beberapa hewan dilindungi, yaitu luwak, rusa, kera ekor panjang, kijang, ayam hutan merah, macan tutul, ajak, alap-alap burung, elang ular bido, burung rangkok, burung serigunting hitam, elang bondol, dan belibis yang hidup di Danau Ranupani, Ranu Kumbolo, dan Ranu Regu. Di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ada lautan pasir seluas 5.250 hektar. Gunung Semeru adalah gunung berapi tertinggi ketiga di Indonesia. Gunung Semeru adalah gunung jenis strato dan memiliki kubah lava. Gunung Semeru mempunyai karakteristik beragam di dalamnya, seperti sabana, hutan cemara, hutan montana, dan danau di ketinggian. Suhu di puncak Mahameru berkisar antara 0 hingga 4 derajat Celcius. Sedangkan suhu rata-rata di Gunung Semeru adalah 3-8 derajat Celcius di malam hari, sementara di siang hari adalah 15-21 derajat Celcius. Riwayat letusan Gunung Semeru. Secara umum, letusan Gunung Semeru 3.676 mdpl ini bertipe vulkanik dan strombolia. Adapun riwayat letusan Gunung Semeru ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada tahun 1990, pada November hingga Desember 1990, terjadi guguran kubah lava yang menghasilkan awan panas. Kala itu, kubah kawah Jonggring Seloko terbuka hingga saat ini.
Yang kedua, pada tahun 1992 terjadi letusan Stromboli dengan pembentukan kubah lava dan lidah lava sepanjang 1,5 km dari kawah pada bulan November hingga Desember. Yang ketiga terjadi pada tahun 1994 tepat pada tanggal 2 Februari sampai 15 Februari. 2 Februari 1994 terjadi 9 kali letusan yang menghasilkan asap putih tebal dengan ketinggian 500 meter. Selain itu, tercatat ada 34 kali guguran lava ke arah besuk kembar sejauh 1 km. Selanjutnya di nomor 4 terjadi pada tahun 2002. Pada 11 Maret 2002, status Gunung Semeru dinaikkan dari normal menjadi waspada, seiring peningkatan jumlah gempa-gempa vulkanik dangkal. Yang kelima, pada tahun 2004, tepat pada tanggal 20 Januari 2004, terjadi awan panas yang masuk ke besuk bang sejauh 2.500 meter. Selanjutnya, pada tahun 2007, luncuran awan panas sejauh 1.000 meter yang masuk ke besuk bang terjadi pada 15 November 2007. Selanjutnya di nomor 7 pada tahun 2008, tepat pada tanggal 15 Mei 2008 terjadi guguran awan panas yang didahului letusan asap dengan ketinggian 600 meter. Awan panas masuk ke besuk bang dengan jarak luncur 2.500 meter. Pada 17 Mei 2008, terjadi guguran awan panas yang didahului oleh letusan asap dengan ketinggian kurang lebih 500. Pada tahun 2016, terjadi guguran lava pada 13 Februari, tepat pada pukul 6.20 WIB, lelehan lava pijar berjarak hingga sejauh 2,5 km. Akibat guguran awan panas ini, jalur pendakian ditutup secara total. Selanjutnya, di tahun 2019, pada 26 Juni 2019, pukul 8.30 WIB terjadi erupsi dengan tinggi kolom abu kurang lebih 600 meter di atas puncak Gunung Semeru. Dan terakhir terjadi pada tahun 2020, tepat pada tanggal 18 Januari 2020, pukul 7.25 WIB terjadi erupsi dengan ketinggian kolom abu teramati kurang lebih 400 meter di atas puncak pada tanggal 24 Januari 2020 pukul 5.43 WIB terjadi erupsi dengan ketinggian abu teramati kurang lebih 400 meter di atas puncak. 4. Mitigasi Gunung Semeru. Menurut Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana mitigasi diartikan sebagai serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana, baik lewat pembangunan fisik ataupun penyadaran serta peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana. Risiko bencana yang dimaksud ini meliputi timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, hilangnya dan kerugian harta benda, baik itu rumah, perabotan, dan lain-lain, serta timbulnya dampak psikologis secara garis besar. Mitigasi bencana dibagi menjadi dua jenis, yaitu mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Adapun proses mitigasi bencana Gunung Semeru adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengamatan seismisitas. Tekanan di dapur magma menyebabkan gunung api mengembang. Pengamatan seismisitas gunung api pertama sekali diperkenalkan pada tahun 1970-an. Ketika sebuah gunung api akan meletus, maka akan ada aktivitas seismisitas berupa tremor atau getaran-getaran kecil. Gempa vulkanik yang biasanya dirasakan oleh masyarakat yang dekat dengan gunung api, aktivitas seismisitas ini meningkat karena peningkatan aktivitas dan tekanan di dapur magma. Peningkatan ini menyebabkan terjadinya rekahan-rekahan yang menjadi sumber gempa vulkanik. Yang kedua, pengamatan gas dan termal. Staf USGS melakukan pengamatan gas menggunakan pesawat. Selain peningkatan seismisitas, peningkatan gas dan termal juga terjadi apabila sebuah gunung api akan erupsi. Yang ketiga, pengamatan deformasi. Ketika gunung api akan meletus, akan terjadi peningkatan tekanan dapur magma. Yang keempat, pengamatan gravitasi dan geomagnet. Pengamatan berat jenis atau graviti merupakan salah satu pengamatan menggunakan metode geofisika. Ketika gunung akan meletus, maka akan terjadi perubahan densitas atau berat jenis di bawah permukaan karena adanya magma yang menuju permukaan tanah. Pengamatan geomagnetik dilakukan untuk mengamati nilai intensitas magnet di atas gunung api. Apabila magma mulai naik ke atas, kemudian maka nilai intensitas magnet di atas gunung api akan rendah karena pengaruh panas magma. Yang kelima, pengamatan remote sensing.
Salah satu tujuan utama penginderaan jauh dalam bidang pemetaan adalah untuk mengetahui atau mendapatkan gambar suatu objek tanpa harus mendatangi objek tersebut secara langsung. Jika kamera atau sensor itu terletak di pesawat udara, maka hasilnya adalah foto udara. Jika terletak di satelit atau pesawat luar angkasa, maka hasil objeknya adalah citra. Sensor akan merekam semua pantulan radiasi yang dipancarkan oleh objek di permukaan bumi. Selanjutnya, yaitu mitigasi yang umum dilakukan oleh masyarakat sekitar gunung api terutama di kawasan bencana Gunung Semeru diantaranya yaitu yang pertama memperhatikan arahan dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologis atau PFMBG. Dua, memperhatikan perkembangan aktivitas gunung dan mempersiapkan masker serta kacamata. Tiga, pahami jalur evakuasi yang telah disiapkan dan disepakati bersama. Yang keempat, siapkan menunjang logistik seperti makanan siap saji, senter, uang tunai, dan obat-obatan. Yang kelima, jika terjadi hujan, dapat terjadi lahar dingin di sepanjang aliran sungai yang berhulu di daerah puncak Gunung Semeru, sehingga harus diwaspadai. Yang keenam, masyarakat juga diminta mewaspadai awan panas guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Semeru. Radius jarak rekomendasi itu akan dievaluasi terus untuk antisipasi jika terjadi gejala perubahan ancaman bahaya. Yang ketujuh, gunakan masker. 8. Gunakan pakaian yang tertutup untuk menghindari abu panas. 9. Jauhi daerah radius bahaya yang sudah ditentukan oleh Badan PFMBG dan juga BMKG. Sekian video pembelajaran saya ucapkan terima kasih.